kedua, kelompok 3 ingin menjelaskan tentang peradaban Lembah Sungai Nil. Sekian kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faiz Akbar dari kelas Bogel kedua, kelompok 3 sejarah, memperkenalkan diri saya sebagai moderator. Terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Desmaria sebagai pemateri. Saya Ferdi Nyeresi Putra sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Noviana Revi sebagai materi. Perkenalkan nama saya Fadal Ahmad Falafi sebagai materi. Halo, perkenalkan nama saya Talita Aulia sebagai materi. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas video tentang peradaban Lembah Sungai Nil. Saksikan videonya. Peradaban Lembah Sungai Nil. Mesir merupakan satu-satunya pusat kebudayaan tertua di benua Afrika yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Hal ini diketahui melalui pertemuan sebuah batu tulis di daerah Rosetta oleh pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Ketika itu, pasukan Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte melancarkan serangan dan penduduk terhadap daerah Mesir pada tahun 1797 sampai 1798. Buku tulis itu berhasil dibaca oleh seorang Prancis yang bernama Jean-François Champollion pada tahun 1800. Sehingga sejak tahun itu terbukalah tabir sejarah Mesir kuno yang berasal dari tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, peradaban Lembah Sungai Nil memiliki letak geografis, seni bangunan, pertanian dan pengairan, ilmu pengalaman dan teknologi, tulisan, astronomi atau peninggalan, pemerintahan, kepercayaan dan peninggalan kebudayaan. Perkembangan Lembah Sungai Nil terdiri dari letak geografis, seni bangunan, pertanian dan pengairan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Letak geografisnya adalah daerah Mesir terletak di bagian utara benua Afrika, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan sebelah barat berbatasan dengan Libya. Seni bangunan kira-kira pada tahun 3000 sebelum Masehi, raja-raja Mesir mulai membangun piramida. Piramida adalah figuran raja-raja Mesir kuno. Piramida yang bersayap piramida Sekosel dengan tinggi 130 meter. Di depannya terdapat patung sphin, yaitu seekor singa berkepala manusia buatan piramida. 3. Pertanian dan pengairan. Sejak zaman dulu, Lembah Sungai Nil yang subur itu telah menarik perhatian manusia dengan alat perlengkapannya yang terbuat dari batu. Manusia zaman kuno telah menetap di Mesir dan mengusahakan pertanian. Mereka menanam gulai, sekoi, gandum, dan bahan-bahan sandang untuk meningkatkan produksi. Petani-petani Mesir sudah membuat terus-terusan mengalirkan air. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Mesir kuno telah memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi. Mereka sudah dapat mempelajari dan mengenal tata alam lingkungan tempat tinggalnya. Pengetahuan itu mereka miliki semata-mata hanya untuk dapat melanjutkan dan meningkatkan kehidupannya. Masyarakat Mesir kuno yang hidup dari hasil bercocok tanam memiliki banyak waktu luang untuk menambah pengetahuan tentang kehidupan baik dan bersifat material maupun spiritual. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa orang yang meninggal akan tetap hidup dan menghuni jasanya bila jasanya tidak rusak. Peradaban Sungai Nil memiliki tulisan, astronomi penanggalan, dan pemerintahan. Tulisan pada dinding kuburan para penguasa di Mesir kuno banyak dijumpai tulisan. Mungkin objek merupakan sumbangan masyarakat Mesir yang tak ternilai harganya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tulisan Mesir kuno terdiri dari jenis igosit yang merupakan gambar. Bentuk itu adalah yang tertua, kemudian berkembang menjadi bentuk hieratis dan demotis yang bentuknya lebih sederhana. Bentuk hieratis digunakan oleh kaum pendeta, sedangkan demotis oleh rakyat. Astronomi penanggalan. Orang Mesir kuno yang hidup di pertanian dan setiap tahun harus menanggulangi banjir niscayalah mempertahankan perlunya penanggalan. Pada tahun 2776 sebelum Masehi, mereka sudah mengenal penanggalan berdasarkan sistem peradaban matahari. Mereka membagi setahun menjadi 2 bulan dan setiap bulan terdiri dari 30 hari. Mereka sudah pula mengenal adanya tahun kabistas. Pemerintahan. Zaman kerajaan Mesir tua. Raja-raja dari zaman Mesir tua bertahta di Tenis. Raja yang pertama bernama Pharaoh Menes. Pada awalnya kerajaan Mesir terdiri dari 2 kerajaan, yaitu kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Ilim. Kedua kerajaan itu berhasil dipersatukan oleh Pharaoh Menes. Oleh karena itu, kerajaan Mesir juga disebut dengan nama Menetupis, Mesir Hulu dan Mesir Ilim. Raja Mesir memakai mahkota kembar.
Zaman kerajaan Mesir pertengahan, kerajaan Mesir telah terpecah belah akibat terjadinya pertentangan dan persaingan antara kaum bangsawan Quraisy. Persaingan dan pertentangan ini berhasil disatukan oleh raja dan kerajaan Tebe yang bernama Firaun Xerxes III 1880 sebelum Masehi. Bahkan raja ini berhasil meluas wilayah ke daerah Nubia. Firaun Xerxes XI juga menyerang menduduki daerah Palestina, bahkan sampai ke daerah Filistin. Zaman kerajaan Mesir baru, setelah bangsa Yantis berkuasa di Mesir, mereka menetapkan ibu kotanya di Al-Aris di daerah Delta Timur. Dari daerah ini mereka melancarkan serangan dan penduduknya ke daerah Mesir maupun ke Palestina dan Syria. Namun bangsa Mesir tidak ingin dikuasai oleh bangsa Yantis, maka di bawah pimpinan kerajaan Tebet, bangsa Mesir berhasil menguasai bangsa Yantis. Ibu kota Al-Aris berhasil diduduki oleh raja-raja Tebet. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mesir baru. Terima kasih.